ketiga sekarang kita tentukan sampling desainnya. Ya, nah pada dasarnya teman-teman pasti sudah sering mendengar ya, hanya ada 2 saja metode, yaitu probability sampling method, metode apa namanya, probability sampling sama metode yang non probability sampling. Ya. Nah, kalau teman-teman kalian tuh baca di buku-buku Medpen yang berbeda, mungkin ini apa jenisnya akan lebih dari apa yang ada di layar Anda sekarang. Ya, mungkin nanti ada macam-macam lagi nih, ada hybrid sampling lah, apa itu ada macam-macam ya. Nah, tapi ini yang paling umum. Ya, ini dari textbook kita saya ambil. Ini dari non probability sampling ada 4 yang paling umum, yaitu convenience, judgment atau purposive, snowball sama kuota. Dari yang probability sampling yang paling umum juga ada simple random, cluster, systematic sama stratified. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas yang non probability dulu. Ya, yang lebih apa ya, lebih tidak complicated begitu ya. Yang pertama, kita masuk ke convenience sampling. Dari namanya saja, seperti biasanya ya, kamu nggak usah menghafal. Dari namanya kamu sudah bisa menebak. Ya, ini what kind of method atau what kind of technique, what kind of approach yang kita lakukan pada saat kita memilih convenience sampling atau melakukan convenience sampling. Convenient artinya nyaman, artinya mudah, gitu kan? Jadi kalau kita melakukan convenience sampling berarti kita itu mengambil sampel kita ya dari mereka yang paling mudah kita hubungi, dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang mau kita ajak untuk kerjasama, ya. Ya kalau boleh dibilang loh Bu ini kan jadi koncoan Bu, jadi nepotisme. Ya kalau dia memenuhi syarat ya nggak masalah tuh, gitu kan. Nah jadi asalkan dia bersedia gitu. Nah jadi nggak pakai rumus yang ribet-ribet. Pokoknya ditawarin dia memenuhi kriteria ya toh, ya dia mau ya sudah. Nah itu convenience. Ya. Nah kadang disebut sebagai accidental sampling karena sampel yang dipilih adalah orang-orang yang kebetulan ditemui. Ya. Bahkan ada beberapa buku yang mengatakan menyebut ini dengan mall intercept sampling karena masuk sampel-sampel orang yang ditemui itu biasanya ditemui di tempat umum, di public places ya. Nah, contoh public places itu kan di mall. Ya, makanya disebut mall intercept sampling. Ya, tetapi yang tadi ya teman-teman ya bisa jadi ya harus memenuhi kriteria dulu. Paling enggak misalnya gini, gampang ditemui atau kebetulan ditemui. Kamu misalnya menyebar untuk apa namanya, kamu mau tahu bagaimana tingkat kepuasan dari pengunjung restoran misalnya apa nih, misalnya Oju misalnya ya, restoran Oju misalnya. Nah, kamu kebetulan diizinkan sama pihak restorannya, manajemennya untuk kamu nyanggong di sana. Nah, berarti kamu sudah memutuskan, oke Bu, saya 2 minggu ini saya akan standby di onsite, yaitu di restoran Ojunya, untuk saya bisa meminta nanti kepada pengunjung restoran Oju untuk saya tanya gitu. Ya sudah ya dari 2 minggu itu misalnya dari tanggal 1 April sampai tanggal 10 April. Nah, orang-orang yang kebetulan kamu jumpai pada saat kamu ada di sana 1 sampai 10. Nah, kalau pas mereka mau, nah itu berarti kamu cara teknik pendekatan yang demikian disebut sebagai convenience sampling. Ya. Kalau kemudian kamu misalnya pada saat penelitian kamu ya tanggal 1 sampai 10. Ternyata tanggal 12 itu ada orang pengunjung yang datang, yang dia itu adalah mungkin seminggu sekali makan di Oju. Nah, ya kamu nggak dapat kesempatan untuk ini ya, untuk meneliti karena apa? Ya tidak sesuai, tidak pas dengan waktu yang kalian ada di sana. Jadi itu namanya convenient ya, yang kebetulan, yang mudah dihubungi, yang mau itu convenient ya. Oke. Lalu yang kedua adalah judgment atau purposive. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan convenient tadi. Ya, tentu di mana-mana semua teman-teman sampling itu ya harus ada kesediaan ya dari orang yang berpartisipasi ya. Ya kayak contohnya kemarin penelitian kita, proyek kita Zoom Fatigue itu kan, makanya pertanyaan pertama kali itu saya beri konsen kan, itu pertanyaan sebagai konfirmasi bahwa
partisipasi mereka itu bukan paksaan tapi sukarela. Jadi memang semua penelitian harus begitu. Ya, sebenarnya harusnya seperti demikian. Jadi menyatakan bahwa mereka tidak keberatan, ya. Nah, sekarang yang purposive, yang judgment. Ya. Jadi elemen populasi dipilih berdasarkan pertimbangan atau judgment peneliti. Nah, di sini teman-teman, keahlian peneliti itu berperan penting ya, karena Anda harus menilai apakah seseorang itu bisa mewakili populasi atau tidak. Nah, biasanya memang ada screening question, itu bisa. Ya, jadi screening question untuk ini membantu pada saat terutama kalau kita nggak ketemu sama orangnya. Ya, jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saringan yang untuk memastikan bahwa partisipan kita, responden kita, sampel kita itu adalah benar-benar orang yang memang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Ya. Nah, jadi harus ditetapkan syarat-syaratnya dulu sebelum pemilihan sampel harus sudah terpenuhi syaratnya. Nah, jadi contoh misalnya pengunjung restoran Oju gitu ya. Nah, misalnya kamu punya kriteria bahwa karena saya mau mengukur tentang kepuasan dan loyalitas, berarti minimal dia harus 2 kali berkunjung ke sana. Ya. Nah, bisa ditanyakan lisan, ya, tetapi kan kalau kita mau ya sudah di screening aja di questions, ya berapa kali ya ke Oju, lalu sudah berapa kali misalnya kalau dia jawabnya misalnya baru 1 kali ya sudah ya berarti dia tidak tidak sesuai dengan kriteriamu, ya jadi perlu ditetapkan. Kemudian misalnya kriteria juga bisa, let's say kita bilang bahwa ini kayak penelitian saya ya, lansia itu yang traveling ke luar negeri misalnya. Nah, saya menetapkan gitu ya, travelingnya minimal dalam 2 tahun terakhir. Ya, karena kan traveling ke luar negeri kan tidak bisa cuma kayak kita misalnya 1 tahun atau 1 tahun itu bisa 2 kali, 3 kali ya, kecuali ya memang mungkin ada orang yang seperti itu, tapi supaya memperbesar responden kemungkinan mendapatkan sampel ya paling tidak 2 tahun terakhir gitu ya. Kemudian misalnya bepergian misalnya dengan keluarga misalnya. Jadi ada kriteria-kriterianya yang kita ini kan ya. Karena saya juga nggak tahu berapa banyak lansia Indonesia ya atau di sekitar kita yang sudah pernah itu kan sampelnya populasinya infinite gitu. Jadi saya pakai pertimbangan tertentu gitu. Ya, minimal usianya sekian misalnya ya untuk bisa dikatakan mengisi sebagai lansia karena kalau dari BPS lansia itu 65. Nah, kalau dapetin 65 orang Indonesia 65 yang masih segar bugar bisa traveling itu kan sedikit. Jadi saya harus agak menurunkan. Nah, itu kriteria lansia di sini saya masuk kategorinya yang pokoknya yang sudah 55 plus plus saya ada datanya, ada referensi yang saya pakai. Nah, itu judgement yang saya berikan, ya. Itu judgement sampling ya. Jadi nggak asal gitu, nggak asal yang kita temui, tapi benar-benar dia memang udah memenuhi kriteria, ya. Nah, lalu, kalau yang tadi saya keinget ya teman-teman ya. Kalau misalnya convenient itu gimana Bu? Berarti convenient berarti bisa jadi nggak pakai kriteria ya Bu? Iya bisa jadi nggak pakai kriteria. Jadi memang penelitiannya sifatnya umum. Topik yang diteliti mungkin sifatnya umum. Ya, misalnya persepsi masyarakat kita mengukur nih persepsi masyarakat terhadap tilang elektronik yang mau diberlakukan atau yang sudah diberlakukan oleh kepolisian misalnya. Nah, itu kan umum, itu kan tidak perlu harus yang kriteria tertentu misalnya usia berapa, kemudian pokoknya dia pengguna jalan ya. Semua kita ini kan juga pengguna jalan, ya kan? Benar ya? Nah, tilang itu kan juga bisa berlaku untuk pengguna baik itu kendaraan bermotor maupun yang tidak ya. Mungkin jalan kaki mungkin juga ada mungkin ya ininya ya. Jadi kalau misalnya memang itu umum ya pokoknya siapa aja yang kita jumpai mau diajak kerjasama itu sifatnya convenient gitu ya. Jadi tergantung topik penelitiannya, lingkup penelitiannya. Kalau memang lingkup penelitiannya bukan satu objek yang yang memang harus dengan kriteria sampel tertentu ya sifatnya akan convenient sampling ya. Oke. Lalu kuota sampling sekarang yang ketiga ya. Nah, kuota sampling ini dipandang sebagai teknik judgment sampling 2 tahap. Jadi yang pertama menentukan kategorinya dulu dan kuota dari
elemen populasi, lalu kemudian baru elemen populasinya dipilih secara convenience. Ya, nah ini contoh kuota sampling. Contoh ya. Jadi apa namanya? Ini ada contoh misalnya saya mau neliti tentang pendengar radio Prambors di Indonesia. Nah ini kan pendengar radio Prambors ini kan infinite ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu berapa banyak sih total pendengar radio Prambors se Indonesia. Ya, nah let's say karena populasinya infinite, ya kita sebagai peneliti ya wis lah ini karena ini seluruh Indonesia toh ya sudah kita tetapkan besarnya sampel yang kita mau ambil itu 2.000 orang. Nah dari sini kemudian kita tetapkan kuotanya dulu ya 2.000 gitu ya. Nah, lalu dari sini baru kita mengkategorikan, menentukan kategori sebagai kriteria. Ya, contoh misalnya kita tentukan kategori dari jenis kelamin sama usia. Ya, nah jenis kelamin kan berarti wanita pria. Nah, mungkin saja dari Prambors-nya sendiri, dari manajemennya sendiri, ya atau mungkin dugaan kita ya bahwa pendengar Prambors itu ya mungkin 55% wanita, yang pria itu 45%. Kan? Ini secara komposisi populasi. Ya, lalu secara usia ya kalau Prambors itu kan kita tahu dia nyasarnya nyasar anak muda ya. Ya kira-kira teenager sampai ya anak-anak kuliahan lah sampai anak-anak yang inilah. Nah, jadi ini ya paling banyak nih 60% dari total populasi. Kalau yang sudah bekerja sampai eksekutif muda ya mungkin ya 30%. Yang usia 46 apalagi di atas 60 ya paling ada lah ya masih ada yang dengar tapi mungkin cuma 5%. Nah, dari judgement kita ini, teman-teman, baru kemudian dari judgement terhadap populasi ini, baru kemudian kita tetapkan judgement-nya yang sama, kuota yang sama kita tetapkan untuk sampel kita. Ya, berarti sampelnya juga sama dong kuotanya, ya. Nah, baru dari setelah itu kita bisa mengambil ya toh bahwa oh kalau yang wanita berarti dari 2.000 ini karena ini 55%, berarti kalau mau memenuhi kriteria 55% itu kuotanya, berarti 1.100 adalah responden wanita. Sisanya 900 adalah responden pria. Sedangkan dari sisi usia, berarti ini 1.200, ya, karena 60% kan dari 2.000, berarti 1.200 dari kelompok usia 12 sampai 30 tahun dan seterusnya. Ya, nah itu namanya kuota. Jadi kita sudah menetapkan jumlahnya dulu di awal berapa set ininya sampelnya, lalu kita punya kriteria tertentu, punya judgement tertentu. Nah ini tadi yang di awal disebut bahwa kalau judgement itu butuh pertimbangan peneliti ya, butuh apa ya satu pertimbangan yang matang gitu, jadi nggak asal gitu. Kamu mempertimbangkan misalnya usia gini kan kamu nggak akan ngawur, tapi kan kamu belajar dari ilmu marketing toh. Target marketnya radio ini apa? Kalau kamu ngawur kan ya wes sama rata aja Bu, wes 25 25 25 25 itu namanya pertimbangan yang ngawur gitu. Tapi kalau judgement yang benar-benar berdasarkan pertimbangan yang betul, kamu pasti akan mempelajari kan. Oh iya Prambors. Itu beda nanti kalau misalnya kamu SS ini mungkin komposisinya akan berbeda gitu. Ya, jadi karena Suara Surabaya mungkin target marketnya berbeda komposisinya. Nah, itu pertimbangan peneliti, teman-teman. Jadi kuota itu gabungan antara memang kita menetapkan kuota tapi ada judgement yang kita juga tetapkan. Ya, sampai di sini jelas nggak? Ada yang mau tanya dari convenience, purposive ya, judgment atau kuota? Ada? Nggak ada? Masih jelas? Saya lanjut. Ini apakah tidur semua atau bagaimana ini? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Ya, saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah snowball sampling. Sama, ini dari judulnya saja kamu bisa menebak. Ya, bagaimana prinsip kerjanya bola salju atau snowball ya. Jadi dari awal itu sedikit ya toh, kemudian tambah lama dia menggelinding tambah semakin besar. Nah, jadi ya analoginya seperti yang ada di gambar itu ya sistemnya ya. Jadi bercabang dari satu, kemudian minta rekomendasi, cari 3 orang, dari per orang ini minta rekomendasi 2. Nanti demikian seterusnya sehingga kamu bisa dapat semakin banyak ya. Nah, jadi bagaimana menentukan responden pada awalnya? Nah, ini kan berarti A ini penelitinya ya. Nah, dia menetapkan B itu bagaimana? Ya tentu tadi dengan judgement pasti. Ya, dengan purposive sampling. B ini dipilih pasti bukan sembarangan. Ya, pasti dia sudah harus memenuhi kriteria tertentu ya. Nah, nanti dari B kita minta rekomendasi.
Nah, teman-teman, snowball sampling ini banyak dipakai atau banyak dipilih. Satu, ini pasti kita nggak tahu dengan pasti jumlah infinite population-nya. Nggak tahu dengan pasti berapa. Kita nggak punya akses data dengan pasti berapa total populasinya. Itu yang pertama. Makanya dia masuk ke non-probability. Yang kedua, snowball sampling ini kita pilih kalau kita agak kesulitan untuk tidak hanya tahu jumlahnya, tetapi untuk mengakses ke apa namanya, anggota populasi tersebut itu nggak gampang gitu, ya. Ketiga, bisa jadi topik yang kita gali itu adalah topik-topik yang memang sangat spesifik gitu, ya, sangat-sangat fokus sekali. Ya, jadi bukan topik yang lebih sifatnya lebih general, misalnya kamu mengukur persepsi pengunjung apa namanya atau nasabah bank apa ABC misalnya. Nah, itu kan lebih umum. Kamu ingin mengukur bagaimana preferensi konsumen terhadap iklan apa namanya, misalnya susu apa nih Hilo ya di televisi. Nah, itu kan lebih umum ya. Nah, tetapi kalau snowball itu hal atau variabel yang diteliti itu lebih spesifik ya. Contoh misalnya ya, contoh nih misalnya. Misalnya kamu ingin meneliti tentang bagaimana apa akses atau populasinya adalah sosialita misalnya ya. Ibu muda sosialita misalnya. Itu kan satu secara apa nih? Ukuran marketnya saja kan tidak banyak ya. Lalu ya sosialita yang bisa apa ibu muda yang jadi sosialita. Kamu kamu hitung aja deh, kamu lihat aja deh di Instagram. Ada berapa sih ibu muda sosialita di Surabaya? Nah, kan orangnya nggak banyak, gitu kan. Nah, tapi kamu tahu nih, misalnya kamu sebagai peneliti nih, peneliti A ya, kamu mungkin ingin tahu bagaimana apa namanya, misalnya pola apa nih pembelian produk-produk bayi misalnya ya dari mereka sebagai ibu muda, tapi mereka ini juga sebagai influencer, sebagai sosialita misalnya ya, sebagai orang yang upscale apa high end user misalnya. Kamu ingin tahu gitu, karena mungkin mungkin apa ya golongan ini atau segmen ini tuh nggak banyak orang yang menyentuh ya untuk diteliti ya bagaimana tingkat apa namanya apa ya pola pembelian mereka apakah mereka itu emotional buying motif ataukah rational buying motif atau apa anything gitu yang tentang keputusan pembelian mereka ya. Nah, kan sulit mengakses ke sana. Tapi pasti kamu tahu dong, kamu bisa scrolling apa stalking di Instagram, kayaknya ada satu dua deh kayaknya yang bisa. Nah, kamu deketin mereka. Ya, syukur-syukur kamu mungkin ada yang kenal, mungkin kerabatmu ada yang kenal, deketin gitu. Lalu diminta. Kalau mereka bersedia, nah pasti kan mereka ini punya komunitas gitu, teman-teman ya. Ya. Nah, mereka punya komunitas, kamu tanya kepada satu orang yang sudah berhasil kamu akses. Minta tolong dong saya direkomendasikan gitu ya. Sebutkan deh 2 nama deh gitu. Nah, nanti saya boleh boleh nyebut bahwa ini rekomendasi dari ini gitu ya, dari ibu atau dari apa CC ini gitu misalnya. Ya sudah, nanti dia pasti ya kalau dia willing to help, ya dia akan mention kan, dia akan rekomend, "Oh, bisa bisa nanti kamu bisa ini orangnya ramah kok, bisa ini dia bisa ini kok, senang kok kalau dia ditanya-tanya gini gini gini." Dia senang sharing gitu. Nah, dapat deh nanti 2 nama lain gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Ya, itu snowball. Nah, jadi fokusnya penelitian ini menarik sebenarnya dan biasanya saya tidak apa ya, biasanya snowball itu biasanya untuk yang kualitatif ya. Karena kalau kuantitatif kan relatif besar, ya sampai 100 gitu kan. Ya kalau snowball, ya selesai-selesai nanti penelitianmu, ya akan lama gitu ya. Dia tergantung lah apa yang dicari, siapa yang dibidik, itu juga tergantung. Ya, tapi biasanya snowball karena kita mau menggali lebih dalam, ya biasanya kalau menggali lebih dalam itu biasanya arahnya ke pendekatannya ke kualitatif. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang coba dicari apa ya, istilahnya kamu merenungkan apa ya gagasan atau ide penelitian apa ya nanti yang bisa garap ya untuk skripsiku gitu. Mungkin nanti masih ya mungkin masih 3 semester lagi, masih 4 semester lagi, tetapi apa nih yang menarik dan apa ya kadang-kadang jangan jangan membatasi pikiran Anda dengan sesuatu yang mainstream gitu. Ya, teman-teman kebanyakan pakai kuesioner ya, wis pakai kuantitatif ya, saya pakai kuantitatif. Biasanya pakai pakai convenience sampling ya, wis saya pakai convenience sampling. Nah, dari materi-materi yang Anda dengar di perkuliahan itu Anda refleksikan gitu ya.
Kira-kira ini apa ya yang menarik yang saya bisa tangkap ya, yang kira-kira nanti bisa saya teruskan mungkin sampai nanti kepada tahap saya skripsi. Nah, snowball sampling ini satu pendekatan yang apa namanya tidak ini ya, tidak apa ya, tidak banyak dilakukan atau belum banyak dipilih oleh mahasiswa, ya. Jadi seperti itu, oke. Nah sama kakak kelasmu, saya punya apa namanya pengalaman kakak kelasmu di S2 ya di MM itu dia neliti tentang wisata multigenerasi. Jadi wisata itu perjalanan wisata traveling yang dilakukan multigenerasi itu 3 generasi. Jadi dalam satu keluarga, jadi keluarga multigenerasi. Jadi mulai dari generasi pertama opa oma, terus papa mama sampai anak-anak. Jadi cucu gitu. Itu 3 generasi. Namanya adalah wisata keluarga multigenerasi. Nah, ini kan berarti kan ya gimana cara nyarinya? Ya toh, itu udah pasti itu infinite gitu. Ya. Lalu dia tahu ada satu keluarga, kemudian ditanya, kira-kira tahu nggak? Punya teman nggak yang kira-kira juga punya pattern atau pola bepergiannya seperti seperti Anda gitu ya. Seperti AI gitu misalnya, seperti Susu ya waktu itu ditanya ya. Nah, terus oh iya ya ada teman kita juga begitu gini nah, akhirnya direkomendasikan lah. Ya, seperti demikian teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, ini kelebihan dan kelemahan dari non probability sampling sebagai summary ya. Jadi kalau yang non prob ya, sorry. Ya. Jadi apa namanya? Kalau yang convenience jelas ya lebih murah ya, waktunya juga lebih pendek, judgement juga sama ya. Rata-rata semuanya kelebihan atau keunggulannya adalah effortnya tidak seberapa apa kompleks ya, lebih mudah dilakukan secara waktu juga, biaya juga ya. Nah, kecuali yang snowball. Dia punya keunggulan bisa mengestimasi atau bisa menggambarkan, bisa menjelaskan karakteristik-karakteristik yang tadi yang tidak umum gitu yang tadi saya bilang ya, spesifik sekali. The behavior, perilaku ya atau pengalaman yang spesifik yang tidak general ya. Nah, tapi kelemahannya secara secara umum teman-teman kelemahan dari non probability sampling adalah keterwakilan populasi ya kayak tadi misalnya convenience ya yang kebetulan saya temui padahal mungkin pada yang kamu pas nggak temui tapi dia mungkin lebih cocok sebagai sampel memenuhi syarat ya tidak bisa karena pada saat kamu ada di sana dia tidak datang sampelmu itu tidak hadir gitu ya. Nah, atau misalnya ya sebenarnya dia orang yang tepat tapi dia nggak bersedia. Nah, kayak gitu-gitu itu juga juga apa namanya? Jadi keterwakilan populasi jadi dipertanyakan sehingga kalau untuk non probability sampling kecil sekali apa ya kita boleh untuk melakukan generalisasi. Ya, ini biasanya tidak bisa. Kenapa? Karena memang ya kita apa pemilihan sampelnya itu ya tadi ya hanya berdasarkan pertimbangan kita yang kebetulan kita jumpai ya dan seterusnya. Kalau snowball kelemahannya adalah time consuming tadi karena waktunya lama ya minta harus rekomendasi dan seterusnya. Ya.